Halo, berjumpa lagi dengan Bu Putri. Pada video kali ini kita akan belajar PPKN, tepatnya pada materi melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Pada materi kali ini kita akan memperdalam mengenai perkembangan demokrasi yang ada di negara Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut dari masa kemerdekaan sampai saat ini. Dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia terbagi dalam beberapa fase pelaksanaan demokrasi. Nah, apa saja sih fase-fase tersebut? Kita akan membaginya mulai dari fase demokrasi awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai 1949. Fase yang kedua, demokrasi parlementer, yaitu 1949 sampai 1950. Fase yang ketiga yaitu demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Nah, selanjutnya yaitu fase demokrasi terpimpin atau disebut dengan Orla atau Orde Lama, itu tahun 1959 hingga 1965. Demokrasi yang berikutnya yaitu demokrasi Pancasila atau disebut dengan masa Orde Baru tahun 1965 sampai 1998. Demokrasi yang berikutnya yaitu demokrasi Pancasila tahun 1998 hingga sekarang. Nah, apa saja sih perbedaan-perbedaannya? Yuk mari kita kupas satu-satu. Yang pertama, demokrasi awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Konstitusi yang digunakan yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang disahkan oleh PPKI di awal kemerdekaan Indonesia. Sistem pemerintahan yang digunakan yaitu presidensial. Lalu bentuk negara yang kita gunakan adalah negara kesatuan, hanya ada satu pemerintah pusat. Nah, bentuk pemerintahannya yaitu republik, sudah dijelaskan juga di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, demokrasi yang kedua yaitu demokrasi parlementer tahun 1949 sampai 1950, kurang lebih hanya 1 tahun berlaku ya. Nah, bedanya apa sih? Bedanya yang pertama ada di konstitusi yang digunakan yaitu konstitusi RIS. Kenapa ada RIS? RIS di sini adalah Republik Indonesia Serikat. Karena di bentuk negara yang kita gunakan yaitu federal atau serikat. Federal atau serikat ini adalah bentuk negara di mana terbagi ke dalam beberapa bagian. Federal atau serikat ini adalah bentuk negara di mana suatu negara terbagi menjadi beberapa negara bagian. Nah, untuk sistem pemerintahannya juga berbeda yaitu parlementer, di mana kepala pemerintahan itu dipegang oleh seorang parlemen. Nah, untuk bentuk pemerintahan yaitu republik. Demokrasi yang berikutnya yaitu demokrasi parlementer. Ada beberapa perbedaan dari demokrasi parlementer yang sebelumnya. Di sini demokrasi parlementer yang ketiga berlaku dari tahun 50 sampai 59, kurang lebih 9 tahun. Nah, bedanya apa? Yaitu pada konstitusi yang digunakan. Konstitusi yang digunakan bukan lagi konstitusi RIS tetapi Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Berubahnya konstitusi yang digunakan yaitu karena pada umumnya rakyat menolak
adanya bentuk negara serikat. Maka bentuk negaranya pun di demokrasi parlementer tahun 1950 berubah menjadi kesatuan, kembali lagi seperti semula. Nah, karena bentuk negaranya kesatuan, maka konstitusinya pun berubah menjadi Undang-Undang Dasar sementara, karena ada rencana untuk mengubah Undang-Undang Dasar yang dulu ditetapkan oleh PPKI. Maka untuk menggantinya kita menggunakan UUD sementara. Sebelum Undang-Undang Dasar yang baru itu terbentuk. Nah, sistem pemerintahnya masih parlementer dan bentuk pemerintahannya pun masih republik. Pada masa demokrasi ini terjadi banyak penyimpangan. Apa saja sih? Yang pertama, sering terjadinya pergantian kabinet. Yang kedua, karena gonta-ganti kabinet, maka pembangunan pun menjadi tidak lancar. Penyimpangan yang berikutnya, partai-partai itu mementingkan kepentingan partai dan golongannya, jadi bukan mementingkan rakyatnya atau negaranya, justru malah mementingkan kepentingan pribadinya. Karena didasari sistem demokrasi liberal tidak cocok, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden mengeluarkan sebuah dekret presiden. Nah, dikeluarkannya dekret presiden ini menjadi tanda berakhirnya demokrasi parlemen. Isi dari dekret presiden yang pertama yaitu membubarkan Badan Konstituante. Nah, Badan Konstituante ini adalah sebuah badan yang bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang baru. Tetapi karena Badan Konstituante ini tidak berhasil membuat undang-undang dasar yang baru, Badan Konstituante ini dibubarkan. Isi yang kedua yaitu memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang dibuat oleh BPUPKI dan disahkan oleh PPKI itu. Dan tidak berlaku kembali UUD sementara 1950. Ini sudah tidak berlaku lagi. Yang ketiga, pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Dan yang keempat, pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara. Itulah isi dari dekret presiden. Lanjut, untuk demokrasi terpimpin atau disebut dengan demokrasi pada masa Orde Lama atau Orla, yaitu tahun 59 sampai tahun 65. Konstitusi yang digunakan masih Undang-Undang Dasar 1945. Bentuk negaranya juga kesatuan. Nah, perbedaannya di sini sistem pemerintahannya bukan lagi parlemen, tetapi sistem pemerintahannya sudah berganti menjadi presidensial, di mana artinya presiden menjadi seorang kepala pemerintahan dan juga seorang kepala negara. Nah, bentuk pemerintahannya masih sama yaitu republik. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin yaitu adanya pembubaran DPR dan pembentukan DPR GR. GR itu adalah gotong royong oleh presiden. Jadi pembubaran DPR ini adalah anggota DPR yang dipilih melalui pemilu. Yang kedua, penyimpangannya yaitu pembentukan MPRS yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga yaitu pengangkatan presiden seumur hidup. Padahal ini tidak sesuai dengan undang-undang. Yang keempat, penyimpangannya yaitu pembentukan DPA, Dewan Pertimbangan Agung sementara oleh presiden, bukan melalui pemilu. Nah, penyimpangan yang berikutnya yaitu penyimpangan politik luar negeri.
di mana Indonesia hanya bekerja sama dengan negara sosialis komunis, yang mana negara sosialis komunis ini tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konfrontasi dengan negara-negara barat. Penyimpangan yang berikutnya yaitu Presiden membubarkan Partai Masyumi dan Sosialis Indonesia dan membiarkan kesempatan Partai Komunis yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila berkembang. Nah, penyimpangan tersebut mengakibatkan stabilitas politik dan kehidupan ketatanegaraan tidak berjalan dengan semestinya, terutama mengenai masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Kurang lebih, perjalanan demokrasi terpimpin yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan pada demokrasi terpimpin, mengakibatkan terjadinya peristiwa gerakan 30 September oleh PKI atau biasa kita kenal dengan G30 SPKI. Nah, karena adanya peristiwa G30 SPKI, maka rakyat menuntut 3 tuntutan atau disebut dengan Tritura, yaitu pembubaran PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, dan turunkan harga dan perbaikan ekonomi. Setelah rakyat mengajukan tuntutan, maka pemerintah menindaklanjutinya dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau kita kenal dengan Super Semar. Surat perintah ini berasal dari Presiden Soekarno yang menugaskan kepada Jenderal Soeharto untuk menupas PKI. Karena adanya Super Semar ini, maka tidak lama kemudian masa kepemimpinan negara beralih dari Presiden Soekarno menjadi ke Presiden Soeharto, yang dikenal kemudian dengan demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru, yaitu 1966 sampai 1998. Nah, pada demokrasi Pancasila ini, konstitusi yang digunakan masih tetap UUD 1945, bentuk negara kesatuan, sistem pemerintahan presidensial, bentuk pemerintahannya republik. Penyimpangan-penyimpangan pada masa Orde Baru ya. Yang pertama, adanya pemusatan kekuasaan di tangan presiden, pembatasan hak-hak politik rakyat, pemilu yang tidak demokratis, penanaman nilai-nilai Pancasila dilakukan dengan indoktrinasi P4, pembentukan lembaga ekstra konstitusional, serta penyimpangan yang terakhir yaitu banyaknya KKN, kolusi, korupsi, nepotisme. Ada beberapa keunggulan dari demokrasi Pancasila. Yang pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan keselarasan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan dan keselamatan bangsa. Demokrasi yang selanjutnya yaitu demokrasi Pancasila pada masa reformasi, yaitu 1998 sampai sekarang. Konstitusi yang digunakan sudah berbeda, yaitu Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 setelah amandemen atau setelah perubahan. Bentuk negaranya masih kesatuan, sistem pemerintahannya presidensial, bentuk pemerintahannya republik. Nah, indikator kedemokrasian di Indonesia masa reformasi yaitu adanya amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Amandemen ini artinya adalah perubahan. Indikator yang kedua yaitu adanya kebebasan pers dan mengeluarkan pendapat. Indikator yang ketiga, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Dan indikator yang keempat yaitu diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Multipartai artinya banyak partai yang mengikuti pemilu dalam tahun tersebut. Nah, untuk pendalaman materi kita pada hari ini, silakan kalian buat mind mapping tentang dinamika demokrasi Pancasila yang pernah terjadi di Indonesia sejak 1945 sampai sekarang. Kerjakan pada buku catatan PKN kalian atau boleh di kertas HVS, kertas gambar, kertas folio. Nah, buatlah mind mapping yang semenarik mungkin, sekreatif mungkin berdasarkan materi dinamika demokrasi Pancasila sejak tahun 1945 sampai sekarang. Jika sudah selesai, silakan dokumentasikan hasil karya kalian tersebut dan upload di link yang sudah Ibu taruh di kolom deskripsi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan bisa kalian tulis di kolom komentar atau bisa kalian tanyakan di grup PPKN. Oke, berikut tadi adalah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.